masuk di bandara, bunyi dia. Diperiksa lagi. Bapak bawa logam apa? Kadang cincin bunyi, kalung bunyi. Mami Tea, pisau kecil. Kemudian lewat di alat pendeteksi logam. Bunyi kan? Langsung diperiksa polisi. Ada barang logam. Wah, bawa pisau ini nenek-nenek. Tangkap. Apa maksudnya bawa pisau? Buat pedicure, Pak. Wah, pedicure pakai golok. Saudara bisa membayangkan dalam hidupmu ada jalan setiap hari dari pagi sampai malam, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke utara, ke selatan, ketemu teman, ketemu saudara. Saudara bawa pedang. Namanya pedang roh, yaitu firman. Yesus, Yesus dicobai. Yang datang bukan iblis kecil. Iblisnya langsung datang. Berhadapan langsung dengan Yesus. 3 kali. Yesus hanya menjawab dengan ada tertulis. Dengan baik-baik. Yesus itu pendekar pedang sakti. Pedangnya tidak kelihatan, tapi waktu dia ucapkan, dia bisa mengalahkan setan dalam bentuk apapun. Dia bisa mengalahkan dosa dalam rupa apapun. Dengan baik-baik. Saudara mungkin lebih tua dari saya. Berarti saudara pengalaman lebih banyak. Berhadapan dengan dosa lebih lama. Saya baru mau dikit lagi 50. Pak Bono udah 70 tahun lebih berhadapan dengan dosa. Kalau saya tanya, berapa kali menang? Dia pasti tersenyum. Banyakan kalah mobil kita. Om Yuli 60 tahun lebih. Ya Om ya. Pas 60. Berapa kali pernah bertemu dengan dosa? Every day, every time. Berapa kali menang? Nggak terhitung. Saya ditanya, jadi kamu pernah bertemu dosa, pernah berantem? Sering. Berapa kali menang? Kita pasti mikir, jangan tanya menang, tanya dong, berapa kali kalah? Ada kalah pasti ada menang. Berapa kali kalah? Gak usah ngomong berapa persentase menang kalah. 70, 30 Pak Dem, 70 kalah. Yesus dicobai bukan dalam hal-hal spektakuler, no. Dalam hal makan, dalam hal ego manusia, dalam hal iman kita kepada Tuhan. Itu ujian paling besar dalam hidupmu dan hidupku. Ada orang cuma karena cari makan, dia rela tidak datang ibadah. Kenapa? Cari makan. Ada orang rela merendahkan orang lain supaya dia merasa lebih tinggi. Rela menghina orang supaya dia dianggap lebih mulia. Ada orang rela menjual imannya. Saudara, kata menjual iman bukan saudara pindah keyakinan, terlalu jauh.
Tapi kalau saudara lebih takut manusia daripada Tuhan, berarti imanmu bukan kepada Tuhan. Imanmu kepada manusia. Kita lebih takut manusia marah dibanding Tuhan yang marah. Wah, Pak Gun, bos saya itu killer. Wah, Pak Gun nggak tahu sih. Saya tiap hari ketemu dia. Kita kalau nggak datang sehari, potong gaji. Coba Tuhan kita punya prinsip kayak perusahaan. Nggak ke gereja, nggak ke ibadah sekali, potong nafas, potong 1 tahun. Waduh, nggak datang ibadah hari Minggu 1 kali, potong 1 tahun nafasnya. Untung Tuhan kita nggak begitu. Daud waktu ketemu Goliat, sudah tahu, anak remaja ketemu dewa perang. Ini dewa perang. Dihina habis-habisan Daud. Dasar anjing, kamu itu nggak ada gunanya. Wah, dibully habis-habisan. Alkitab tulis, Daud tidak balas membuli. Daud balas dengan firman Tuhan. Di dalam diri Daud ada pedang yang tidak kelihatan, yang bisa memotong apa saja. Saya berharap saudara keluarga Hope, kita mungkin keluarga sederhana, tapi ingat baik-baik, kita punya jalan itu adalah jalan pendekar yang setiap saat diperhadapkan dengan musuh. Setiap saat saudara berjuang, seperti yang sudah saya tanya tadi, setiap hari saudara ketemu dosa, berarti setiap hari saudara bisa bertempur. Setiap hari saudara bisa bertarung. Setiap saat saudara harus bergumul. Dan Tuhan tidak kasih apa-apa. Dia cuma bilang, kamu punya senjata menyerang. Yaitu firman Tuhan. Saya senang Om Bondo, dia mungkin kalau pakai HP lebih gampang, tapi dia memilih manual, buku. Buku itu sudah dicoret-coret. Alkitab kecil baca. Kenapa? Saya percaya orang tua ini sangat yakin bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Amin. Kata dia bisa mengalahkan apa saja. Cinta sih. Cinta sih. Jangan jadikan firman Tuhan itu seperti pintu darurat. Saudara tahu pintu darurat? Kalau saudara punya pedang cuma melukai orang, jangan ya. Jangan saudara punya pedang cuma mengumpat diri sendiri. Sial gue. Sial gue. Kamu sadar saudara sementara bunuh diri. Saudara lagi garis-garis diri sendiri. Maria ketika Simeon bilang itu, Simeon sedang berbicara tentang Yesus ketika dia melakukan tugasnya. Ini ibu. Dia bilang, ibu, ini anakmu. Alkitab tulis dan sejarah mencatat jelas, Maria mulai saat itu dijaga oleh Tuhan sampai pedang itu menembus jiwa Maria. Tapi sesudah Yesus mati dengan baik-baik, kehidupan manusia sudah terbuka. Alkitab bilang kepada Maria, dan manusia akan ketahuan, jiwa dan hatinya akan ketahuan. Saya percaya saudara kalau datang beribadah, bukan karena sekedar saudara Kristen. Saudara datang beribadah
bukan karena saudara tidak punya acara lain. Saudara datang beribadah bukan saudara tidak enak kepada apa yang diberkati kalau saudara datang. Saudara ada atau tidak, saya tetap melayani. Karena saya dipanggil oleh Tuhan. Tapi ketika saudara datang beribadah dan dengar firman, maka pedang roh saudara lagi diasah. Setiap saudara datang diasah. Sehingga kesalahan apapun yang saudara buat, dosa apapun yang sudah melekat, semangat terus pendekar-pendekar. Anda memiliki pedang sakti. Ya. Setiap saudara memanggil bilang, Trace, biar kamu sudah 80 tahun, kamu pendekar pedang sakti. Kamu punya pedang roh. Ya. Kemanapun saudara pergi, wow. Dan saudara akan dapat kemenangan. Kalau kita bilang, kamu akan berjalan dari kemenangan. Itu berarti saudara melewati peperangan demi peperangan. Apa yang saudara menangkan di dunia ini? Peperangan. Ketika saudara menang, Alkitab bilang, pedang roh itu yang memberi saudara kemenangan. Saudara kalau nonton film tentang King Arthur, dia nonton, dia punya pedang namanya Excalibur. Waktu dia tanamkan itu pedang di batu, hanya orang yang memiliki darah keturunan dia yang boleh coba. Orang biar besar mau diangkat nggak bisa, mesti keturunan dia. Dan kita semua keturunan Tuhan, anak-anak Allah. Kita berhak punya pedang itu. Kita berhak membawa pedang itu kemana saja. Amin. Tuhan memberkati ya. Semangat. Kalau saudara punya masalah, jangan langsung mewek, lebay, alay. Aku bisa apa? Aku tidak tua. Saudara punya pedang yang hebat. Ketika saudara punya masalah, aktifkan itu pedang. Ya. Tundukkan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami bangga kami punya juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Engkau adalah